Baik, perkenalkan nama saya Jogi Daniel Stopu dari kelas Ikur B 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang doping. Doping. Apa itu doping? Dop atau bahasa suku Kafren Afrika Selatan artinya minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar tumbuhan yang bisa dipakai untuk stimulan pada acara adat. Doping dalam bahasa Inggris campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Kata doping pertama kali dipakai di Inggris pada tahun 1869 untuk balapan kuda. Menurut IOC, International Olympic Committee, pada tahun 1990, doping adalah upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Jenis obat doping. Obat-obatan yang dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia dalam daftar tahun 2004 dapat diklarifikasikan dalam 8 golongan. Revisi 2014 menjadi 9 golongan. Yang pertama adalah stimulan. Obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan denyut jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Bekerja pada sistem saraf pusat, stimulan merangsang tubuh baik secara mental, fisik. Contohnya adrenalin, kokain, methamphetamine, dan phenylalanine, dan lain-lain. Yang kedua adalah analgetik narkotik. Bekerja pada SSP untuk mengatasi rasa sakit yang terkait dengan stimulus yang menyakitkan, contoh heroin, morfin, petidin. Analgetik narkotik dilarang karena digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri atau cedera yang dirasakan, sehingga membantu atlet dalam latihan yang lebih keras untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, kanabinoid. Bahan kimia psikoaktif berasal dari tanaman ganja yang menyebabkan perasaan relaksasi. Contohnya hashish, marijuana, termasuk golongan narkotika. Keempat, anabolic agents. Anabolic steroid androgenik AES adalah versi sintesis dari hormon testosteron. Terdiri dari steroid oksigen, steroid endogen. Contoh steroid oksigen adalah metanolone. Contoh steroid endogen adalah androstenediol. Agen anabolik hanya boleh diresepkan untuk pengguna medis. Atlet menggunakannya untuk meningkatkan ukuran dan kekuatan otot, mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk pulih setelah latihan, dan berlatih lebih keras untuk jangka waktu yang lama. Ini adalah contoh ilustrasi pemakaian anabolik dan hormon peptida. Yang kelima adalah hormon peptida. Contoh eritropoietin atau hormon pertumbuhan manusia, insulin, kortikosteroid. Hormon peptida dilarang karena merangsang berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perilaku, dan sensitivitas terhadap rasa sakit. Atlet menggunakannya untuk merangsang produksi hormon alami, meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan otot, dan meningkatkan produksi sel darah merah. Gangguan keseimbangan hormon pada wanita. Yang keenam, beta 2 agonis. Obat yang biasa digunakan untuk mengobati asma, contohnya hidroklorida repepterol, dilarang karena dapat memberikan efek yang sama dengan stimulan atau jika diinjeksikan memiliki efek anabolik. Atlet menggunakan untuk meningkatkan ukuran otot dan mengurangi lemak tubuh. Yang ketujuh, masking agents. Obat yang berpotensi menyembunyikan keberadaan zat terlarang dalam urin atau sampel lainnya. Contohnya epitestosteron, dextran, dan diuretik. Kelapan, glucocorticoid steroid. Dalam pengobatan konvensional, glucocorticoid digunakan terutama sebagai anti-inflamasi sehingga mengurangi rasa sakit. Contohnya dexamethasone.
flukason, prednison, dan lain-lain. Dilarang karena ketika diberikan secara sistemik, glukokortikosteroid steroid dapat menyebabkan retardasi cairan dan euforia. Yang kesembilan, metabolic modulator seperti insulin, proximum proliferator active receptor PPAR agonis. Dampak doping. Yang pertama adalah overdosis, dapat menimbulkan kekacauan pikiran, delirium, halusinasi, artimia jantung, dan lain-lain, dapat menimbulkan masalah serius. Yang kedua, reaksi alergi. Doping dengan pemberian injeksi akan menimbulkan reaksi alergi, meningkatkannya sirkulasi darah di atas normal, dan gangguan ginjal. Golongan hormon peptida dapat menyebabkan sakit kepala, perasaan letih, depresi, ginekomastia, dan mudah tersinggung. Yang ketiga, meningkatkan viskositas darah. Biasanya timbul akibat pemakaian eritropoietin, sehingga darah mudah menggumpal dan memungkinkan terjadinya stroke. Keempat, dehidrasi. Timbul akibat pemakaian diuretika yang berlebihan, sehingga mengakibatkan timbulnya kejang otot, mual, sakit kepala, dan pingsan. Pemakaian yang terlalu sering dapat menyebabkan gangguan ginjal dan jantung. Kelima, adiksi. Timbul akibat pemakaian obat analgetik narkotik. Yang keenam, gangguan keseimbangan hormon. Dapat meningkatkan resiko penyakit hati dan jantung. Jika atlet wanita mengonsumsi obat ini, dapat menyebabkan berkumis, suara berat, dan serak. Selanjutnya, timbul gangguan menstruasi, perubahan pola distribusi pertumbuhan rambut, mengecilkan ukuran mamae, dan meningkatkan agresivitas. Bagi atlet remaja, menyebabkan jerawat. Yang paling mengkhawatirkan adalah hambatan pertumbuhan. Keenam, blok D reseptor beta. Blok D rangsangan ke jantung, paru, dan aliran darah, memperlambat denyut jantung. Efek yang terjadi antara lain mimpi buruk, insomnia, kelelahan, depresi, hipoglikemia, dan gagal jantung. Alasan terutama mengacu pada ancaman kesehatan atas obat peningkatan performa. Doping dalam olahraga merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh seorang atlet yang sangat bertolak belakang dengan spirit olahraga dan merusak kompetensi yang sehat. Sanksi penggunaan doping. Bagi atlet yang terbukti menggunakan doping berdasarkan World Anti-Doping Code atau WADC, tertuang dalam bab 9 mengenai diskualifikasi secara otomatis bagi individual, dan bab 10 mengenai sanksi individual berdasarkan bab 9 WADC. Apabila seseorang atlet terbukti menggunakan doping saat kompetisi, maka sang atlet langsung dinyatakan diskualifikasi, sehingga medali, poin, dan hadiah harus dicabut dari sang atlet. Bab 10 WADC berisi mengenai ketentuan pencabutan medali, poin, dan hadiah. Bab 10, sanksi larangan bermain selama 4 tahun sampai seumur hidup jika terbukti disengaja, dan sanksi larangan bermain maksimal 2 tahun jika terbukti tidak sengaja bagi atlet yang terbukti menggunakan doping. Bila doping digunakan oleh grup atau tim atlet, ketentuannya adalah bila lebih dari 2 orang dalam satu tim terbukti menggunakan doping, sanksi seperti bab 9 dan 10 akan berlaku. Badan Anti-Doping Dunia WADA melarang pelaku turut serta dalam Olimpiade. Larangan tanding selama 2 tahun dengan tambah larangan tanding seumur hidup jika diketahui atlet bersangkutan ternyata ketahuan menggunakan doping lagi acara berturut-turut. Larangan tanding dengan masa lebih lama ini dikenakan untuk pelanggaran termasuk penggunaan anabolik steroid, hormon pertumbuhan, zat pelarut doping, masking agents, serta penyelundupan obat. Kesimpulannya adalah doping adalah penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan performa dalam berolahraga. Secara kesehatan, doping juga tidak dianjurkan atau bahkan dilarang oleh pemerintah. Secara psikologi, seorang yang memakai doping pasti akan
dihantui kekuatan baik mental maupun fisikis atlet tersebut. Apabila seseorang atlet ingin diakui dan berprestasi, maka ia harus berlatih dengan sungguh-sungguh dan tekun serta bersaing dengan jujur tanpa doping, karena doping hanya akan menjerumuskan dan merusak tubuh, serta bila atlet diketahui menggunakan doping maka akan mengganggu malu atlet dan mendapatkan hukuman dari pihak yang berwenang, yaitu WADA, World Anti-Doping Against, sebuah lembaga yang khususnya menangani doping. Sebagai seorang guru ataupun pelatih olahraga, kita harus menanamkan sifat jujur serta menjunjung tinggi sifat sportif dan fair play agar kemenangan itu sangat berarti dan lawan mengakui kehebatan kita. Sekian presentasi dari saya mengenai tentang doping. Saya ucapkan terima kasih.